Ini adalah tentang membangun bisnis nyaris tanpa modal uang. Dengan hanya $5 atau sekarang setara Rp71.000. Dan 1 dekade kemudian bernilai 100 triliun rupiah. Dan ini terjadi pada era internet, bisnis berbasis digital. Inilah yang terjadi pada Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak. Yap, nama Ahmad Zaki sebagai pendiri Bukalapak tiba-tiba masuk dalam daftar salah satu orang terkaya di Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan, itu terjadi setelah perusahaan e-commerce yang dia bangun melakukan IPO. Bukalapak mencatat sejarah sebagai perusahaan dengan status unicorn pertama yang melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Dari aksi korporasi ini, akhirnya banyak orang yang menyadari, bahkan mungkin Zaki sendiri juga menyadari, sebuah bisnis berbasis internet yang awalnya cari modal 100 juta rupiah saja susah, sekarang bernilai triliunan rupiah. Iya, masa-masa itu menurut saya masa kelam sih. Karena benar-benar seperti Mas William sampaikan, gak ada yang percaya bisnis internet. Proposal saya pertama tuh 100 juta. Dan diketawain bener-bener internet itu gak ada bisnisnya gitu. Bisnis yang asli adalah... Diketawain karena Karena apa? Karena mereka 100 juta tuh dianggap terlalu besar begitu? besar dan juga gak kelihatan barangnya. Menurut mereka bisnis itu haruslah bisnis yang kelihatan nih. Kelihatan barangnya gitu. Menurut mereka. Waktu itu juga membenarkan juga sebenarnya. Tapi lately kita jalanin ternyata trennya justru saya makin percaya bahwa untuk bisnis itu besar, menurut saya idenya itu harus ada orang yang bilang itu gila gitu. Kalau kita pitching nih, kalau ada yang bilang kamu gila nggak mungkin, itu berarti idenya bener, kemungkinan besar ya. Semakin gila semakin benar. Kekayaan Zaki menurut catatan Forbes bersamaan dengan IPO Bukalapak adalah sekitar 4,71 triliun rupiah atau setara 330 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaan sebesar itu adalah dari kepemilikan Zaki atas saham Bukalapak sebesar 4,3% atau sebanyak 4 triliun 450 miliar lebih. Tidak sampai 5%, artinya Zaki bukan lagi sebagai pemilik mayoritas perusahaan yang dia bangun itu, dan bahkan sudah mundur dari posisi CEO Bukalapak sejak awal tahun 2020. Tapi masih sebagai penasihat Bukalapak sekarang. Dari angka 4,3% kepemilikan saham Ahmad Zaki itu saja bernilai 4,71 triliun. Maka secara total nilai seluruh saham Bukalapak dipastikan lebih dari 100 triliun rupiah. Angka persisnya tinggal kalian lihat saja di data nilai kapitalisasi pasar Bukalapak di Bursa Efek Indonesia. Dan apa yang Zaki dapat hari ini adalah dari modal total $5 Amerika Serikat atau kalau sekarang setara sekitar Rp71.000. Itu terjadi pada 2010 ketika Zaki bersama dua rekannya yaitu Nugroho Heru Cahyono dan Fajrin Rashid membangun Bukalapak. Waktu itu tidak pernah ada harapan besar secepat ini gitu. Tapi ternyata di era digital ini teman-teman, asalkan kita kerja keras, terus punya kemauan dan tekad yang kuat, terus juga kreatif Pak Cete. Jadi selalu mencari cara-cara baru karena di era yang baru ini justru anak muda malah lebih kompetitif Pak Cete. Karena mereka lebih mengerti marketnya dan internet kebetulan adalah market untuk anak-anak muda. Jadi saya pikir berangkat dari idealisme itu bagaimana bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena saya juga datang dari latar belakang dari kampung gitu. Bukalapak masuk sebagai unicorn ketika valuasinya menembus angka $1 miliar Amerika Serikat pada tahun 2017. Pada Januari 2020, Zaki mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO setelah 10 tahun memimpin. Ia digantikan oleh Rahmat Kaimuddin, mantan Direktur Keuangan dan Perencanaan di Bank Bukopin. Rasanya karena Bukalapak sudah matang ya, sudah jadi perusahaan yang mature, membutuhkan pemimpin regenerasi yang lebih mature juga, dalam hal ini Mas Rahmat. Jadi sedang saya akan lebih banyak melihat bidang-bidang lain yang lebih baru dan juga nanti akan fokus di kegiatan sosial juga, non-profit organization, tapi juga saya masih advice ya, nanti akan mendampingi Mas Rahmat dalam proses transisi ke kepemimpinan yang baru.
Setahun kemudian, PT Bukalapak.com memutuskan IPO dan berbagi saham kepada publik. Tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan harga perdana Rp850 per saham. Dan langsung naik 25% hanya dalam waktu beberapa menit sejak pembukaan perdagangan saham. Karena harga saham Bukalapak dengan tiker BUKA itu naik, otomatis nilai kekayaan Zaki juga ikut naik. Dan tentunya berita tentang harta atau kekayaan Zaki yang berasal dari Sragen, Jawa Tengah itu menjadi salah satu sorotan menarik dari media. Selain tentunya tentang IPO-nya Bukalapak itu sendiri. Soal keberuntungan. Saya berasal dari kampung di pinggir Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya bukanlah anak yang paling pintar di kampung tersebut. Orang tua saya juga bukan orang tua yang kaya. Keduanya guru. Tapi saya beruntung, mereka memikirkan saya, mendidik saya, mereka menabung agar saya bisa kuliah di universitas terbaik. Inilah keberuntungan pertama saya dalam hidup. Perjalanan baru pun dimulai. Saya memutuskan mencari partner. Karena misi besar ini tidak bisa saya tanggung sendirian. Tidak banyak yang tertarik, sampai akhirnya saya dipertemukan dengan teman saya, Sinuk namanya, teman satu jurusan dan sebenarnya satu SMA. Dia tidak aktif organisasi, tidak ikut himpunan juga. Tapi dia senang ngoprek komputer di kosan. Ketika saya cerita tentang Bukalapak, dia orang yang paling antusias. Rupanya dia selama ini terobsesi dengan yang namanya mesin. Bagaimana sebuah mesin bisa digunakan secara paralel oleh jutaan orang. Jadi cocok nih, nyambung sama dia. Punya ide Bukalapak, terus kemudian cocok ketemu dengan teman saya yang terobsesi dengan mesin. Kata dia, ini menarik. Wah, dia sambil berbinar-binar. Kami mulai membangun Bukalapak selama 2 bulan nonstop, berdua di kamar kosan. Ya, 2 laki-laki dalam 1 kosan. Tapi ini nggak aneh-aneh, kita bikin software di situ, jangan dibayangin macam-macam. Website kami live pada Januari 2010 dan tidak ada yang mengunjungi. Sedih, sebenarnya sedih, tapi semangat kami tidak padam. Kami ingat tujuan besar kami tadi. Jadi perjalanan baru dimulai, saya menyisir ke pinggir jalan ke lapak-lapak untuk mengajak mereka bergabung dengan Bukalapak. Sehingga saya ulang terus kegiatan itu, 1 tahun kami berjalan, UKM kami di Bukalapak 10.000. Jadi kami senang karena perlahan-lahan mimpi tadi jadi kenyataan. Sekarang kita melihat kesuksesan Ahmad Zaki bersama Bukalapak. Pada saat yang sama, kita juga menjadi tahu bahwa ada kerja keras, ada perjuangan besar dan bersusah payah pada perjalanan panjang 10 tahun Bukalapak tumbuh dan berkembang. Teknologi memang membantu memudahkan proses, tetapi tidak serta-merta menghilangkan prinsip utama yaitu perjuangan. Perjuangan yang tetap harus dilakukan dengan perpaduan antara kecerdasan, jeli melihat peluang, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. IPO dan pasar modal memang seolah menjadi punchline, menjadi gongnya dari perjalanan sebuah perusahaan, meskipun sebenarnya merupakan awal perjalanan baru. Satu hal yang pasti, bahwa IPO merupakan salah satu exit point bagi investor lama. Pada saat yang sama, merupakan karpet merah bagi kehadiran investor baru, dan termasuk investor publik, mulai dari kelas retail individu sampai level institusi. Sebab, dengan momen IPO, perusahaan kemudian dinilai untuk kemudian diketahui valuasinya. Ditentukan harga per sahamnya dan diketahui secara luas oleh publik. IPO adalah gerbang cuan bagi investor lama Bukalapak yang sudah percaya menyuntik modal ratusan juta rupiah, miliaran rupiah, atau mungkin ada yang sampai triliunan rupiah. Hari ini mereka menuai hasil.
Mereka menuai hasil secara bersama-sama dengan Ahmad Zaki yang juga bisa memanfaatkan momentum IPO untuk melepas kepercayaan kepada generasi penerusnya. Kemudian fokus pada organisasi nirlaba yang dia dirikan.